Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan jin, setan, dan iblis. Dalam satu hadis diterangkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan, diceritakan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jin memiliki arti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Makhluk ini kasat mata dan tidak bisa dilihat, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-A'raf 27. Pada dasarnya apapun makhluk yang diciptakan tidak lain tujuannya untuk menyembah Allah dan mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat 56. Pertanyaannya, kapan jin diciptakan? Adapun mengenai kapan jin diciptakan, tidak ada nas yang jelas tentang waktunya, baik dari Al-Quran maupun hadis yang mengisyaratkannya. Namun beberapa ulama berpendapat bahwa jin diciptakan 200 tahun sebelum diciptakannya manusia. Jika merujuk kepada ayat Az-Zariyat ayat 56 tersebut, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Allah menyebut jin, jina pertama kali, baru kemudian menyebut manusia, insa. Itu artinya Allah lebih dulu menciptakan golongan jin sebelum menciptakan manusia. Penciptaan jin sebelum manusia juga secara jelas diterangkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Hijr ayat 27. Dalam tafsir Kemenak disebutkan bahwa Allah menerangkan bahwa dia telah menciptakan jin dari api yang sangat panas sebelum menciptakan Adam. Tentang hakikat api ini, hanyalah Allah yang mengetahui. Sesuai dengan hadis bahwa tabiat manusia itu berbeda-beda menurut keadaan tanah yang membentuk dirinya. Maka hal ini dapat dijadikan dalil bahwa tabiat jin itu sesuai dengan tabiat asal kejadiannya. Sebagaimana api bersifat panas, maka tabiat jin pun demikian pula. Api dengan tiba-tiba dapat mengejolak menjadi besar, kemudian tiba-tiba menjadi susut dan kecil. Demikian pula jin, suka tergesa-gesa, cepat menjadi marah, suka mempermainkan dan menyakiti manusia. Kadang-kadang tunduk dan patuh kepada Allah, tetapi serta-merta membangkang dan mendurhakai Allah. Manusia bersifat sesuai dengan sifat asal kejadiannya, seperti bersifat sabar, suka menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, dan mencari sesuatu yang baik. Suka mengindahkan perintah, mempunyai sifat suka tunduk dan patuh. Walaupun kadang-kadang ia durhaka kepada Allah karena tunduk dan mengikuti hawa nafsunya. Dalam hadis qudsi disebutkan asal kejadian malaikat, jin, dan manusia berdasarkan riwayat Sayyidah Aisyah. Allah berfirman, aku telah menciptakan malaikat dari cahaya, dan aku telah menciptakan jin dari nyala api, dan telah diciptakan Adam sebagaimana yang telah diterangkan kepadamu. Riwayat Ahmad dan Muslim dari Aisyah. Jin itu diberi beban dan tanggung jawab oleh Allah, sebagaimana manusia diberi beban dan tanggung jawab. Ia berkembang dan berketurunan. Hanya saja manusia tidak dapat melihatnya, sedang ia dapat melihat manusia. Jin, setan, dan iblis merupakan makhluk gaib yang tak nampak di kasat mata. Mereka mempunyai alam sendiri yang berbeda dimensi dengan alam nyata kita di dunia ini. Kita sebagai hamba yang beriman harus percaya dengan adanya hal-hal dan alam gaib. Ketiganya seperti serupa, tapi pada hakikatnya mereka tak sama. Oleh sebab itu, penjelasan ini penting sekali bagi kamu agar dapat memahami perbedaan dari ketiga makhluk tersebut. Penjelasan mengenai jin, setan, dan iblis berdasarkan konteks Al-Quran. Jin merupakan makhluk Allah yang tercipta dari api. Jin itu bisa muslim dan bisa kafir, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Surat Ar-Rahman 15. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Surat Al-Jin ayat 14. Jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam beberapa hal. Jin dan manusia dianugerahi akal dan nafsu. Lalu jin dan manusia sama-sama diciptakan supaya beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan syariat agama Islam. Apabila berpaling dari perintahnya, maka jin dan manusia akan mendapatkan balasan siksa neraka.
Jin Islam adalah jin yang taat akan perintah Allah SWT. Dia pun mendirikan sholat, zikir, dan melakukan ibadah lainnya, sama halnya seperti kita manusia. Tetapi jin kafir ialah jin yang ingkar terhadap perintahnya. Bahkan ia menghasut manusia untuk ikut ingkar dan berbuat jahat. Seperti jin korin, yaitu jin yang selalu dampingi manusia sampai akhir hayat dan menghasut manusia untuk berbuat dosa atau maksiat. Namun beda lagi dengan jin korin yang mengiringi Nabi Muhammad SAW. Setan atau syaitan memiliki makna menjauh, yang artinya bahwa mereka yang disebut setan itu jauh dari seruan Allah dan menjauhkan orang-orang beriman dari perintahnya. Setan yaitu sifat yang melekat pada makhluk yang mengartikan suatu sisi buruk berupa tidak taat, berdosa, bermaksiat, menentang perintah, membangkang, durhaka, dan berbuat keji, serta hal buruk lainnya. Setan bisa berupa manusia maupun jin, sesuai dengan firman-Nya. Setan dari golongan jin dan manusia. Anas 6. Untuk memahami setan, kamu perlu tahu bahwa jin itu makhluk dan setan itu sifat. Maka dia melekat pada sifat makhluk dan bukan berdiri sendiri. Itulah makna setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia sesuai dengan keterangan ayat tersebut. Iblis atau balasa artinya tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Dan ablasa yang bermakna putus asa, artinya bahwa iblis sudah putus asa dari rahmat Allah karena dia sombong, merasa dirinya makhluk yang paling baik dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nama asli iblis yaitu Azazil dari bahasa Arab yang merupakan bapak dari bangsa jin. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari bangsa jin. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku, Allah, menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Al-A'raf 12. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Al-Kahfi 50. Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Surat Shad 77-78. Dan ayat lain menyebutkan, "Tangguhkan umur aku hingga hari mereka kebangkitan." Al-A'raf 14. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa iblis diciptakan dari api, dan selanjutnya ditegaskan bahwa iblis adalah bagian dari bangsa jin. Lalu setelah iblis diusir dari surganya, iblis pun meminta supaya diberi umur panjang, karena ia memiliki misi untuk menggoda anak cucu Adam, supaya ingkar seperti dirinya. Jadi hanya iblis yang diberi umur panjang sampai hari kiamat. Berbeda dengan jin lainnya akan mati sama seperti manusia. Hikmah dari penciptaan jin, setan, dan iblis yang bisa kita petik diantaranya: 1. Bukti kebesaran Allah. Materi api mengandung daya bakar, daya hancur, ketinggian, perusakan, sinar, dan terang. Hal ini menjadi tanda kebesaran Allah SWT. 2. Menampakkan kesempurnaan kuasa Allah. Dengan penciptaan yang bertentangan seperti siang dan malam, terang dan gelap, surga dan neraka, air dan api, semua itu akan lebih menunjukkan tanda-tanda kemampuan, kehendak, dan kesempurnaan kuasa Allah SWT. 3. Bukti kesempurnaan wewenang Allah. Salah satu wujud kesempurnaan kerajaannya adalah wewenangnya yang luas dan beragam. Beragam pemberian pahala dan siksa, pemuliaan dan penghinaan, juga keadilan dan keutamaan terhadap semua makhluknya. 4. Bukti kesempurnaan kebijaksanaan Allah. Allah adalah Al-Hakim yang maha bijaksana, yang menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. 5. Ujian bagi manusia. Allah menciptakan jin, setan, dan iblis sebagai penguji bagi hambanya yang lain, agar dia mengetahui kualitas keimanan hambanya. 6. Penentu tingkatan ibadah. Dengan adanya setan, para nabi dan wali, orang-orang beriman wajib memerangi dan menentang setan serta para pengikutnya. 7. Manusia semakin takut dengan dosa. Para malaikat dan manusia akan menjadi takut melakukan dosa setelah menyaksikan keadaan iblis yang jatuh dari golongan yang setingkat dengan malaikat menjadi golongan setan. 8. Pelajaran bagi hamba yang berfikir. Allah menjadikan penciptaan jin, setan, dan iblis sebagai pelajaran bagi orang-orang yang menantang perintahnya, sombong, dan terus-menerus berbuat maksiat kepadanya. 9. Pembanding kualitas kebaikan.
Penciptaan pembanding sesuatu merupakan bagian dari penyempurnaan kebaikan tersebut. 10. Untuk menampakkan rasa syukur. Allah sangat senang bila manusia bersyukur secara benar. Bentuk rasa syukur para nabi dan wali Allah lebih banyak daripada sebelum adanya iblis. Keberadaan setan akan membuat manusia yang beriman menjadi takut untuk berbuat dosa dan mendapat murka dari Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.